selalu diberi semangat, diberi kekuatan di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan diskon Allah. Ya, semua amal ibadah kita semuanya diganda-gandakan. Ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustadz Abdillah Maulid. Ya, semangat Abdillah Maulid. Sudah sehat Levian? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Karena judulnya hari ini berat pinanya nah. Judulnya. Ya, judulnya tentang iri dengki. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari salah satu penyakit hati ini. Ya, dan sebagaimana dalam Al-Qur'an itu ada ayat surah An-Nisa wala tayammamu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Ya. Mudah-mudahan kita dengarkan bersama-sama bisa mengambil intisari. Jangan terlalu banyak yang diambil, teman banyak bagus juga, Namun yang penting 1-2 yang bisa kita amalkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baiklah, kepada Ustadz Abdillah Maulid, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Ali Nafarin yang sudah memberikan waktunya kepada Ulun untuk ceramah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala syukur kepada Allah juga kita curahkan, yang mana memberikan kita kesempatan dan untuk bertemu lagi pada Ramadan sudah kita yang ke-11 inilah. Dan salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliau juga sifat iri dengki di kalangan umat Islam sudah banyak berkurang, tidak seperti yang dulunya. Itu sebagai pembuka dari Ustaz. Di sini Ustaz akan menyampaikan ceramah atau tausiah yang berjudul bahaya sifat iri dengki. Nah, sifat iri dengki. Sifat iri dengki ini adalah bagian dari sifat penyakit hati. Penyakit hati, yang mana penyakit hati itu banyak, salah satunya adalah iri dengki. Yang dimaksud dengan iri dengki di sini adalah definisi iri dengki atau ta'rif. Kalau bahasa Arabnya kita menyebutnya ta'rif. Kalau dibahasakan dengan bahasa akademisnya itu adalah definisi. Jadi ta'rif untuk dengki itu dari dengki dulu itu adalah hasadun. Nah, jadi ta'rif atau definisinya itu adalah tidak menyukuri nikmat Allah yang diberikan dan menginginkan nikmat orang lain yang punya orang lain. Nah, seperti itu. Contoh, misalkan Ustadz diisi duit 10 miliar. Nah, Bu Hanfian kada ketujuh, amin. Ya amin akan Ustadz bisi duit 10 miliar. Misalkan Ustadz bisi duit 10 miliar kan. Nah, Bu Hanfian ada yang kada ketujuh karena Bu Hanfian ada juga duit tapi kada sampai 10 miliar misalkan. Ustadz baca banyak dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh iri dengki. Jadi definisi hasad tadi atau iri tadi adalah tidak menyukuri nikmat Allah dan menginginkan nikmat orang lain untuk kepada dirinya. Nah, seperti itu. Itu adalah definisi iri dengki. Nah, dan juga iri di sini hasadun atau hasad itu terbagi ada dua lah. Pertama
itu ada hasad tapi irinya untuk kebaikan. Yang kedua ada hasad irinya untuk kejahatan. Kejahatan di sini ya masuk dalam akhlak mazmumah, bukan akhlakul karimah. Nah, jadi tidak selamanya hasad atau iri itu tidak baik lah, ada juga baik. Jadi yang pertama tadi adalah iri kepada kebaikan. Nah, iri kepada kebaikan itu namanya di dalam kitab itu adalah ghibthah. Nah, ghibthah yang mana ghibthah ini kita iri dengan seseorang, setelah iri kita muhasabah diri, menerima apa kekurangan kita dan ingin menjadi seperti dia, menjadi seperti orang yang kita iri. Contoh, misalkan contohnya siapa di sini? Nah, Ustadz ambil acak lah namanya di sinilah yang dekat Ustadz ini, namanya Febriani Marsha. Nah, misalkan Febriani Marsha ini mengumpul terus jurnal atau laporan-laporan ketika bulan puasa, yang contohnya kayak mengumpul mengaji. Jurnal kan Bu Pin ada kan dikirimi wali kelas kan untuk kumpul jurnal atau laporan kegiatan Pin selama bulan puasa. Febriani Marsha ini mengirim terus. Nah, kan Bu Pin ada di grup itu laporannya dikirim di grup. Nah, ada contohnya misalkan Nada Nur Ashifa iri. Nah, kenapa Febriani Marsha ini kawa mengirim terus tepat waktu, kada telat? Nah, kenapa ini? Apa salah kok? Nah, jadi kan iri karena Febriani Marsha ini mengirim secara lengkap dan tepat waktu terus. Nah, jadi Nada Nur Ashifa ini mencoba untuk mengoreksi diri, apa yang salah daripada aku nih? Apanya? Nah, setelah muhasabah, lalu melakukan hal yang terbaik untuk bisa dilakukan, yaitu mengirim jurnal tepat waktu dan juga mengisinya secara lengkap dan secara jujur. Nah, itu adalah iri yang diperbolehkan. Apa itu iri? Irinya tadi namanya dalam bahasa Arab itu bukan hasad, tapi namanya ghibthah. Nah, lah itu juga berlaku kepada hal-hal yang lain, bukan seperti di masalah yang mengumpul jurnal dan lain-lain. Di masalah pembelajaran dan lain-lain pun juga contoh, misalkan pian diisi kakak atau diisi ading. Ading ini disayang atau kakak ini disayang bener lawan kuitan. Behiri kalau pian, kenapa mak, kenapa mbah, ini disayang terus, apa yang dihendaki pasti dibari, hendak minta ini, hendak minta itu dibari, sedangkan ulun nggak ada. Itu kan pian behiri. Tapi ketika pian behiri itu pian memikirkan, kenapa gerang jadi kakak atau ading atau siapapun disayangi mama abah nih? Oh, ini rajin rancak menggani mama, rancak menggani abah. Bila hendak berbuka menyiapkan bukaan, bila disuruh mama abah langsung. Nah, dari hiri itu pian ubah ke hal-hal yang positif, yang mana membuat pian lebih baik lagi. Nah, itu adalah iri yang diperbolehkan, tapi namanya bukan hasad adalah tapi ghibthah. Nah, dan yang kedua, iri yang bisa menjerumuskan kita, yaitu adalah yang sering kita kenal dengan hasadun, yaitu iri dengki. Nah, yang mana iri dengki ini orientasinya atau tujuannya itu kepada kejahatan. Contoh langsung menyebut contohnya aja. Contohnya lagi tetap Febriani Marsha, kadang mengumpul jurnal atau laporan terus, kadang mengumpul laporan jurnal tiap hari dari awal puasa sampai sekarang. Kades tua mengumpul laporan kegiatan Ramadan adalah urangnya ada urangnya di mana
nipang nih, cari aja pian di grup ini. Nah, di grup ini yang di partisipan kita yang mendengarkan ya, ada aja orangnya. Misalkan kayak itu loh, contoh Febriani Marsha tadi, kada mengumpul laporan kegiatan Ramadan. Lalu nada Syifa nih, Bapak juga ulun mengumpul, sia-sia ulun mengumpul, karena tuh Febriani Marsha aja kada mengumpul, masa ulun mengumpul juga. Nah, itu namanya hiri yang kada baik, jangan diumpati. Jadi, hiri buhan pian itu maulah buhan pian rugi di akhirnya, bukan menguntungkan pian. Kenapa tuh ruginya? Febriani Marsha kada mengumpul juga, apa ruginya? Ruginya bukan pian kada dapat nilai nol nilainya. Jadi apabila diri pian itu menimbulkan kerugian baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, itu baiknya jangan iri. Kenapa? Karena dirinya itu membuat hal-hal yang tidak positif atau negatif bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, juga halnya buhan pian misalkan ada kawan di higa rumah atau tetangga hanyar beisi HP hanyar, mak HP ku ini buruk bener nagasan belajar ngalih nah. Melihat kawan HP hanyar misalkan iPhone 12 Pro Max, Pro Max gitulah. Biri pian ada kawan bisi itu. Ulun hendak nukar itu betagi lawan mama supaya ulun ini bagus bener nah. Nah, itu buhan pian hiri juga. Padahal HP yang buhan pian pakai itu masih mendukung atau mampu untuk buhan pian belajar. Nah, jadi hiri seperti itu tidak baiklah karena merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ini sama halnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Daud, yang mana kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulul hatab, kama ta'kulul hatab. Nah, apa ya, yang artinya iri dengki itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu. Nah, siapa pian? Iri itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu. Siapa pian? Jadi apabila kita iri dengki, kebaikan-kebaikan kita itu bisa hilang. Jadi sama seperti api membakar kayu. Coba pian, apabila kayu itu nata sambung, ada api, misalkan apinya nih dari sebelah sini nah apinya dari sebelah sini, terbakar kan kayunya nih, tapi kayunya bisa sambung, bisa menjalar ke kayu-kayu lain. Seperti itu juga iri atau hasad tadi bisa membuat kebaikan-kebaikan kita hilang. Nah, yang mana selain kebaikan dari diri sendiri, juga kebaikan dengan orang lain. Contoh, misalkan Ustadz berisi kawan, nama kawan Ustadz ini misalkan Udin lah. Nah, misalkan nama kawan Ustadz ini Udin. Nah, Udin ini sugih benar. Dulu Udin ini rancak Ustadz bantu sebelum sugih. Nah, sekalinya pas Udin berjalanan tersipak intan kayak ganggam nih nah. Sugih ya lah, dijual Udin intannya nih, sugih bekajut. Kiri Ustadz. Kenapa jika itu bahari Ustadz bantu, Ustadz anu pas ini sakit, pas ini anu, wah ini sugih. Tarik Ustadz nih. Kiri memusuhi lawan Udin tadi. Saking hirinya nih. Nah, gara-gara Ustadz musuhi, otomatis sifat manusia itu, untung-untung Udinnya ini tetap baik lawan Ustadz. Nah, apabila Udin itu kada berbuat baik lawan Ustadz, misalkan lawanannya lah, karena Ustadz jahati Udin tadi. Nah, otomatis ketika Ustadz jahati, Udin itu merasa dijahati itu kan secara naluri manusia itu membalas.
di sanalah kebaikan-kebaikan yang Ustadz berikan dahulu kepada Udin hilang. Gara-gara Ustadz Behiri aja. Nah, gara-gara Behiri tadi memusuhi, timbah memusuhi hilang kawan. Nah, gara-gara Hiri aja pian di sekolahan juga, misalkan dahulu pas masukan ya lah, pas masukan Hiri kawan sepatu hanyar, Hiri kawan tas hanyar. Gara-gara Hiri itu aja pian bisa memusuhi ke kawan, apakah karena digawinya dicoretinya kan tasnya, sepatunya kan disembunyikan, misalkan sepatu hanyar, atau bila membawa HP dilaporkan ada Ustadz saja ada yang membawa HP misalkan, boleh membawa HP lah. Nah, itu gara-gara Hiri. Jadi Hiri ini pian membahayakan. Kenapa? Karena bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Baik kebaikan kita kepada diri kita sendiri atau kebaikan kepada orang lain yang kita hiri. Nah, itu juga. Terus Ustaz, bagaimana kita untuk mengatasi iri ini? Nah, itu salah satunya dengan memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seperti itu. Atau kita rancaki berdiam diri di rumah, jangan keluar. Kenapa? Karena di luar, bila kita sering berkomunikasi atau bersosial dengan masyarakat, itu bila kita tidak bisa menyiapkan diri sendiri, itu akan menimbulkan sifat iri dengki yang tadi. Jadi perbanyak istighfar, jangan banyak keluar rumah. Di sini maksudnya bukan pian anulah, kalau ini bah mendengar ini disuruh mama atau abah menukar desen bukaan yang nukar wadai bang yang para tatak di muka aja. Ada mai ulun hanya mendengar ceramah dari Ustadz Abdillah tadi pagi tadi desidin supaya ulun menghilangkan rasa iri dengki ini, ulun jangan rancak keluar rumah aja. Nah, jangan juga kayak itulah, kada kayak itu maksudnya itu apabila buhan pian kada ada kepentingan untuk keluar rumah, begana di rumah aja. Seperti itu, jangan banyak keluar. Diperbanyak istighfar, berbanyak di rumah aja, buhan pian jangan sholat 5 waktu dijaga. Nah, satunya juga sholat 5 waktu dijaga, perbanyak baca sholawat, yang mana sebenarnya untuk menghindari sifat iri dengki ini kebanyakan itu adalah sibukkanlah diri atau buatlah diri ini melupakan yang lain, seperti itu. Makanya tadi perbanyak istighfar, perbanyak baca sholawat, sholat 5 waktu, dan lain-lain seperti yang mana untuk menyibukkan diri kita supaya tidak mengingat nikmat. Nah, dan apabila kita sudah mulai melihat misalkan mengiri orang lain, itu salah satu juga untuk menghilangkan iri tadi adalah dengan kita muhasabah diri dan kita selalu husnudzon lah dengan persangka, oh HP-nya hanyar, mungkin ini orangnya rajin makanya ditukarakan mama abahnya HP-nya hanyar. Bila aku hendak HP hanyar, aku harus rajin juga. Nah, seperti itu. Jangan melihat kawan HP hanyar, langsung bertagih, Mak, Bah, lihatin nah, ditukarakan HP hanyar. Nah, itu jangan kayak itulah. Kemudian. Jadi, itu tadi adalah bahayanya dari sifat iri dengki. Nah, terus, ada kasat amalan untuk supaya supaya hati ini terjaga daripada iri dengki. Nah, ini sedikitlah Ustadz padahakan, dan ini pun Ustadz amalkan juga amalannya. Amalannya buhan pian pasti hafal. Bila kada hafal terlalu benar. Nah, dan amalannya ini yang rancak pian baca, rancak pian dengar juga. Apalagi tiap malam nih, mbak tarawih nih, pas tarawih nih. Nah, tarawih. Nah, ini bila kada hafal berarti kada tarawih tiap malam. Sawat bila kada hafal.
karena di bacaan sembahyang tarawih pasti dibaca amalannya ini nah supaya terhindar dari sifat iri dengki. Apa itu amalannya, Ustaz? Amalannya membaca surah Al-Falaq. Membaca surah Al-Falaq setelah sembahyang fardu. Nah, dan alhamdulillah Ustaz pun mengamalkan ini sudah dari Ustaz dari mondok lah, Ustaz lulus mondok 2015 dan Ustaz diberi itu ketika kelas 1 aliyah sekitar 2013. Nah, dari 2013 kita sudah mengamalkan karena diberi amalan oleh guru Ustaz ketika di pondok di sini supaya terhindar dari sifat iri dengki. Terhindar baca surah Al-Falaq. Tahu surah Al-Falaq kan? Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu dibaca setelah sembahyang wajib. Nah, sembahyang wajib lah sembahyang dulu buwirid. Nah, buwirid jangan sampai diingat dulu lah, hanya baca yang tadi. Kenapa Ustaz amalkan? Karena nyaman aja amalannya itu. Nah, kita hafal juga mulai dulu dan ada memakan waktu banyak. Bukan pini bertutung buwirid cuma bertahan sekitar 1 atau 2 menit untuk membacanya itu sudah selesai. Berapa kali Ustaz banyak yang membacakan? Ketika itu Ustaz dipadahkan dia guru Ustaz 1 kali aja. Seperti itu. Nah, itu supaya terhindar dari sifat iri dengki tadi. Terhindar dari iri dengki tadi. Nah, dan juga terus apa keutamaan bila orang itu terhindar dari sifat iri dengki tadi. Ini ada kisah, ini kisahnya ini menyangkut keutamaan orang yang iri hati. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya ketika itu Nabi itu kan rancak berkumpul dengan sahabat di Masjid Nabawi. Di masjid rancak berkumpul. Pas kumpulan lawan sahabat-sahabat ya Nabi setumat lagi datang ahli surga. Setumat lagi datang ahli surga. Datang saikung lakian kayak itu. Datangnya tuh kada umpat berkumpul lawan Nabi nih untuk sembahyang, tulak lagi beraktivitas. Esoknya kayak itu pulang, ya Nabi, hati setumat lagi datang orang ahli surga aja. Datang, pulang, ibu sembahyang, berjauh pulang. Beberapa hari berturut-turut kayak itu. Terus, setelah mendengar kayak itu, ada sahabat yang penasaran. Penasaran nih, kenapa gerang lakian ini tiap kali datang ya Nabi ahli surga. Jadi ada sahabat yang memberaniakan diri berpadah lawan pemuda lakian tadi datang fulan anggap itu fulan ulun bolehlah bermalam di rumah kian. Boleh jar fulan yang Nabi yang ahli surga tadi. Ini boleh ya silahkan. Lalu bermalamnya sahabat Nabi ini di rumah si ahli surga. Jadi setelah bermalam beberapa malam, dilihatinya dia sahabat sembahyang malam, sembahyang tahajud sama, sembahyang wajib sama, sembahyang sunnah sama. Kadada yang spesial nih kadada yang spesial dari ibadah si ahli surga ini. Tapi kenapa Nabi itu memadahkan ini ahli surga? Nah, lalu ya sahabat tadi berpadah lah langsung bertakut. Tadi kan bermalam itu rencana sahabat nih hendak mengintai nih, melihati kira amalannya jadi disambat sampai disambat Nabi ahli surga. Imbah diintai bermalam dilihat selama beberapa hari sama aja kiri kan sahabat nih kiri.
sahabat nih iri lawan yang pemuda yang dikatakan ahli surga tadi, tapi irinya bukan iri dengki, tapi iri ghibtah tadi. Inya tuh hendak disambat, hendak siapa supaya jadi ahli surga juga. Nah, iri kayak itu yang boleh. Jadi sahabat nih iri. Nah, langsung betakon lawan si ahli surga tadi, jenabi si pemuda ahli surga tadi. Anu maksud ulun bermalam di rumah ini, ulun hendak tahu pian disambat nabi penghuni ahli surga. Nah, apa gerang amalan pian? Ulun lihat pian sembahyang malam, tia sama lawan ulun sembahyang malamnya. Sembahyang wajib, sembahyang sunnah sama. Apa yang ulah pian disambat nabi itu ahli surga? Nah, dia pemuda ahli surga nih. Dia pemudanya aku nih kadepang ya sih. Sebelum guring si pemuda ahli surga ini muhasabah diri. Jadi sebelum guring tuh pemuda ahli surga ini muhasabah diri. Muhasabah diri itu adalah memikirkan, apa aja yang aku lakukan selama seharian nih. Astagfirullahaladzim. Aku misalkan selama sehari ini berapa kali sudah disuruh kuitan kada maasi, memikirkan. Jadi muhasabah itu adalah introspeksi diri. Nah, kalau lebih tepatnya dalam mudah memahaminya adalah introspeksi diri, yaitu muhasabah. Dalam sebelum guring itu, nah apa yang sudah kita lakukan? Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, aku dalam sehari ini sembahyang tertinggal, atau dalam sehari ini berdusta, nah mengirim laporan, mengaji, di laporan sudah tuntung padahal belum lagi. Nah, itu namanya muhasabah. Imbah muhasabah itu gawi lah, supaya pas ingat tuh nah gawi pulang tuntung akan. Misalkan astagfirullahaladzim, mau hari ini kada sembahyang zuhur langsung gawe di kodok. Nah, jangan kada sama sekali. Nah, itu aja pertama yang laki-laki kita adalah muhasabah atau introspeksi diri. Yang kedua, jenis laki yang ahli surga, jenis Nabi tadi, apa yang keduanya? Yang kedua itu adalah tidak ada sedikit pun di hatiku ini sifat iri dengki kepada manusia. Nah, itu. Maksudnya iri dengki di sini adalah hasad lah yang kada ketujuh atau menginginkan orang itu sakit artinya. Nah, dalam tujuan untuk tidak baik. Makanya itu kan gara-gara sifat kada ada sifat iri dengki aja disambat Nabi menjadi penghuni surga. Terus sahabat tadi yang bermalam di rumahnya tadi itu iri dengki juga. Iri juga sifatnya, bukan iri dengki lah, maaf. Iri juga sifatnya, tapi irinya demi kebaikan, yaitu ghibtah tadi namanya. Nah, dari sini dari kisah Nabi ini kita sudah mendapatkan dua contoh itu kebaikan dalam sifat iri. Yang pertama iri demi kebaikan, yang kedua kebaikan iri, kebaikan kita menghindari sifat iri dengki tadi. Nah, makanya itu pesan Ustadz dan juga pesan Ustadz Ali Nafarin tadi bisa kita ambil hikmahnya dari yang apa Ustadz sampaikan ini, tidak usah terlalu banyak kata beliau atau Ustadz Ali Nafarin tadi. Cukup buhan pian kada usah mengiri kawan. Apabila kawan itu kada mengumpul jurnal, cukup itu aja dulu pian tanamkan. Atau mak, kenapa inya nih si A nih kada, kenapa Febrian Marsha nih misalkan kada mengirim jurnal terus, aku bang tiap hari mengirim behiri ya, nah, behiri timbul kada umpat juga kada mengirim. Nah, jangan itu, jangan behiri kayak itu buat pian lah, dari dulu. Nah, seharusnya hiri yang bukan pian tanamkan itu, oh Febrian Marsha ini mengirim jurnal terus tiap hari tepat waktu, nah aku harus kayak itu juga, bila kada aku kayak begini. Nah, itu namanya bola dirinya. Jadi yang ditanamkan untuk sekarang lah minimal ya seperti itu. Jangan menghiri kawan yang kada mengumpul jurnal.
Kenapa? Bila buhan pian mengumpati jurnal atau laporan Ramadan itu, bila buhan pian mengumpati akan berdampak negatif bagi pian, seperti katakan di awal tadi. Kan dari pihak sekolahan, kepala sekolah pun sudah menjamin apabila buhan pian mengerjakannya itu, dan diharapkan buhan kejujuran buhan pian jualah, itu akan mendapatkan reward di akhir nanti, reward atau hadiah. Nah, bila buhan pian behiri, kada pian gawi juga yang laporan atau laporan kegiatan bulan puasa tadilah, olah pian kesempatan untuk mendapatkan reward itu kada. Nah, makanya itu apabila ada kawan-kawan pian yang kada berisi laporan dari awal Ramadan sampai sekarang, itu jangan dihiri. Pian tetap gawi apun pian. Nah, tetap kirim laporan sesuai tepat waktu. Kirim jurnal atau laporan tadi sesuai apa yang pian gawi. Sesuai apa yang pian gawi. Itulah. Jadi ingat, sifat iri dengki itu kada baik. Bisa merugikan diri sendiri, bahkan bisa merambat merugikan ke orang lain. Seperti hadis Nabi tadi yang Ustaz sampaikan, al-hasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulul hatab. Hadis riwayat Abu Daud, yang kebaikan, iri dengki memakan kebaikan seperti api membakar kayu. Gitu. Jadi buhan pian jauhi sifat iri dengki tadi. Dan keuntungan sifat iri dengki tadi apa? Seperti yang Ustaz ceritakan tadi adalah orang itu kada beisi sifat iri dengki di hatinya sedikit pun, dijamin masuk surga ya Nabi. Itu kan ahli surga ya Nabi. Bila Nabi menyambat ahli surga, berarti itu jaminan. Nah, secara tidak langsung Nabi di sana menyampaikan adalah apabila buhan pian kada ada sifat iri dengki, itu salah satu ciri buhan pian bisa masuk surga atau jamin masuk surga. Nah, itu juga di cerita Ustadz tadi juga ada juga bagaimana menanamkan sifat iri dengki untuk kebaikan yang seperti dilakukan oleh sahabat tadi. Sahabat saking hirinya lawan orang yang disambat, lelaki yang disambat penghuni surga, ahli surga tadi, langsung hendak bermalam meintai lah. Meintai kayak hiri kan dia biasa kayak hiri, orang-orang hiri. Tetangga bermobil anyar dihintipi, nah, mau bagus mobilnya nih, nah, dihintip, siapa dapat nih, maka orangnya kada begawi. Kawan ini misalkan nih mihiri kawan nih HP anyar, makanya anu aja rancak-rancak mau kuitan apa bisa duitnya ini cuntakan nih, bisa mengambil akun kuitannya duitnya. Nah, itu kan sifat diri minta melihat ke anu orang-orang lain. Nah, jadi itulah buhan pian lah, kayak contoh sahabat tadi, ketika buhan pian ada mihiri sesuatu, buhan pian intai, buhan pian lehati, buhan pian perhatikan dengan niatan bisa melakukan itu juga demi hal yang positif. Seperti itu. Jadi hiri atau hiri buhan pian itu menghasilkan sesuatu yang positif untuk baik dari bagi diri sendiri, untuk lebih-lebih untuk orang lain. Seperti itulah. Jadi sifat iri dengki ini sangat berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain, apalagi bagi keluarga. Jadi sangat dihindari. Nah, jadi untuk tahap awalnya buhan pian apabila mau menghindari sifat iri dengki ini tadi, ya ditanamkanlah sifat salah satunya tadi husnuzon. Husnuzon baik kepada tetangga maupun orang lain, seperti itu. Dan amalan, coba buhan pian bisa amalkan. Setelah sholat fardu, itu buhan pian membaca surah Al-Falaq sebanyak 1 kali. Itu fadilahnya itu untuk menghilangkan sifat iri dengki dari di dalam hati tadi. Nah, mungkin itu saja tausiah yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Sebelum Ustaz akhiri,
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat ulun kembalikan kepada Ustadz Alina Farid. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Ustadz Abdillah Maulid yang telah menyampaikan isi tausiahnya. Mudah-mudahan kami sebagai pendengar, Ustadz, Ustazah, kita semuanya siswa dan siswi bisa mengambil pelajaran yang telah beliau sampaikan tadi. Belum simpulkan sedikit, ya, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali dua. Nah, jadi tadi untuk motivasi kita yang pertama itu tentang orang yang kaya yang selalu mensedekahkan hartanya. Nah, kenapa kita hasad? Beratnya tadi supaya kita memotivasi juga semangat. Yang kedua, orang alim, orang yang berilmu dan dia mengajarkan dengan ilmunya. Kenapa juga kita hasad? Cuma karena supaya memotivasi dan semangat kita supaya ikut juga dalam kebaikan. Yang selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surah yang sangat pendek, yaitu surah Al-Falaq tadi, ya, karena surah itu kan ceritanya tentang itu Abu Lahab. Nah, itu ini kan sama tentang Abu Lahab aja. Lain itu surah Al-Lahab itu, ya tentang hasad itu maksudnya ayat itu tadi berbicara. Mudah-mudahan kita sering membaca, kita bisa meresapi, ya, dan bisa mengamalkan. Insyaallah hafal semuanya sudah itu anak-anak kita lah surah Al-Falaq lah tadi. Ya, sejak Ustaz Abdillah. Ya, surah Al-Falaq. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya. Jadi itu yang bisa ulun simpulkan. Mudah-mudahan tadi kita bisa mengamalkan, bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita selalu diberi semangat di puasa yang ke-11 ini. Dan semua tugas-tugas kita bisa terlaksana, sholat sunnah kita bisa terlaksana, sholat semuanya, sholat tarawih semuanya, sholat yang sudah dianjurkan. Mudah-mudahan menjadi berlipat ganda amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Ini itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz minta maaf, minta halal, minta ridha. Ya, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.